Dari Aula Yasri Sulaiman, Geraha Edukasia Yayasan SPA Indonesia. Inilah SPA Empowering Forum. 20 Agustus 2008, 7 tahun kemudian, ketika ia berdiri di puncak Gunung Kerten Pyramid di Papua, puncak gunung tertinggi di belahan Australasia, Erik menyelesaikan perjuangannya mendaki 7 gunung tertinggi di 7 benua. Di bulan September 2003, Erik bergabung dengan 320 bintang atlet dari 17 negara untuk berlomba pada Primal Quest, petualangan dalam berbagai jenis olahraga yang paling ekstrim, paling keras, ya, menempuh jarak 457 mil melalui Sierra Nevada selama 9 hari, 60.000 kaki diantaranya melewati daerah pegunungan dan tidak ada waktu jeda, terus saja, ya, dan dengan tidur hanya rata-rata 2 jam per hari. Erik dan timnya menerobos masuk garis finish di Danau Tahu. Ini Danau Tahu ini dekat dengan Danau Tempe, ya. Dan itu daerah yang dipenuhi dengan kedelai, ya, dekat dengan Danau Kecap juga, ya. Dan menjadi salah satu dari 42 tim yang mencapai garis finish dari 80 tim yang mengikuti start. Tidak semuanya berhasil masuk finish, karena ini lomba paling keras, paling keras. Setelah menaklukkan puncak Everest, sekolah Braille Without Borders bagi para tunanetra di Tibet mengundangnya untuk mengajar para murid untuk mendaki gunung dan tebing. Yang diajari semuanya buta, ya. Pengalamannya dalam banyak pendakian mendorong semangat para murid tunanetra itu untuk mencapai keunggulan di bidang yang jarang dimanfaatkan para tunanetra. Erik dan 6 orang anggota tim Everestnya pergi ke Tibet di bulan Mei 2004 untuk melatih para murid di sekolah itu. Di bulan Oktober tahun yang sama, ia mengajak dan memimpin mereka untuk mendaki Rombuk Glacier di bagian utara puncak Everest. Prestasinya luar biasa, teman-teman sekalian. Memang prestasinya luar biasa. Tapi tahukah Anda, untuk reputasi yang begitu hebat, ketika dia dinyatakan buta pada usia 13 tahun. Jadi dia tidak buta sejak kecil, dan itu yang justru membuat dia sangat menderita, ya. Jadi kelas 3 SMP lulus ujian buta, lalu dia diejek teman-temannya karena dia tidak mau sekolah di sekolah, tidak mau sekolah di sekolah SLB, nggak mau sekolah umum. Kepala sekolahnya, wah, kamu tuh bikin repot, diajak temannya, dibully dan sebagainya. Nah, tapi Erik terus bertahan, mentalnya sangat kuat. Pertama kali ketika kepala sekolahnya bilang kamu harus ikut kegiatan ekstrakurikuler seperti yang lain, tidak ada diskriminasi. Baik Pak, milih apa? Dari begitu banyak pilihan dia milih gulat, membuat kepala sekolahnya pusing. Bayangannya naik melu gulat, orang buta kan paling dibanting-banting dari belakang. Dan ternyata betul, awal-awalnya dia luka, dia hampir terkilir, tapi lama-lama dia kuat, dan bahkan akhirnya dia menjadi kapten regu sekolahnya, memenangkan pertandingan gulat antar SMA di sana. Setelah itu barulah dia minta ikut kegiatan ekstrakurikuler mendaki gunung. Kepala sekolahnya geleng-geleng kepala, marah-marah. Wong gulat aja sudah tidak bisa dibayangkan, apalagi orang buta mau mendaki gunung. Yang terbayang di benak Pak Kepala Sekolah, baru jalan kini ada pohon tabrak, ada batu kesandung, dan itu yang terjadi awalnya. Dia luka-luka berkali-kali, tapi akhirnya dia berhasil menguasai ilmu mendaki gunung sebagai seorang yang buta. Dia menguasai ilmu angin istilahnya. Dia mempelajari arah angin. Oh, di depan kok tiba-tiba anginnya berhenti, berarti depan ada penghalang. Kalau enggak pohon, batu atau apa begitu, betul, gitu kan. Terus akhirnya makin lama makin hebat. Dia memiliki kecerdasan natural yang luar biasa. Itu sebelum dia menjadi sangat
hebat, dia sudah merasakan betapa menyakitkannya tiba-tiba menjadi orang tunanetra. Baik, nah kita lihat hukum utama kesuksesan, gitu? Hanya kesimpulan kita ini, tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Saya kembali ulang, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Terakhir, boleh jadi luka tubuh yang harus kita rasakan, nyeri hati. Kalau itu datang kepada Anda sebagai calon orang sukses, hadapi, ya. Kadang penghinaan, olok-olok, keadaan terpojok, dipojokkan, nestapa, itu justru bisa menjadi energi terbaik bagi kita. Itulah cara Allah menghebatkan hamba-hambanya. Jadi jangan pernah mengeluhkan kesulitan. Mari kita lihat tayangan bagaimana orang seharusnya menyikapi olok-olok dan penghinaan. Dia dihina kayak babi, gendut, dan seterusnya. Tapi nasihat neneknya, isilah sumur di puncak bukit setiap hari sampai penuh. Dia lakukan itu. Berkali-kali setiap hari. Luka, nyeri, pain. Sekarang sudah penuh. Dia berteriak, Tuhan, di mana kamu? Sudah penuh nih. Hanya kau yang dapat mengubah nasibmu. Jadikan kesulitan sebagai energi sukses Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Zainal Fanani. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan yang bisa disampaikan, masih ada waktu. Jam yang dipakai jam saya, masih ada waktu 5 menit. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan pertanyaan Pak Zainal? No pain, no gain. Termasuk bertanya itu biasanya malu, izin, itu yang harus dihadapi. Silakan, Bu Som, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semuanya dipertemukan kembali di forum SAFE ini. Begini, mungkin banyak di antara kita juga penuh dengan penderitaan di masa-masa lalu, barangkali termasuk saya. Hanya saja, dan mungkin kalau mahasiswa yang baru-baru jarang yang sudah baca apa yang ditulis, ada sebuah majalah yang sempat menulis begitu. Ini begini, kalau kita barangkali sudah banyak yang mengalami, hanya saja bagaimana menanamkan anak-anak sekarang ini militansinya itu sangat rendah. Boro-boro kok sakit-sakit kayak begitulah, umpamanya saja kalau mahasiswa, mahasiswi baru kerja apa dikit, wah capek, capek, maaf ini tak sampaikan. Jadi barangkali ada kiat-kiat tertentu yang kali ini mungkin ini juga didikan kita semuanya begitu, bagaimana menanamkan supaya
kita ini lebih punya militansi yang tinggi, hiro juang yang tinggi dan sebagainya. Hujan saja sedikit itu yang masuk karena takut sakit dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung Mbak Zena, silakan. Ya. Pertama, kita bisa mendekatinya dengan pendekatan programik ya Bu, di program. Artinya anak-anak mahasiswa, anak kita sendiri atau siapapun yang sedang kita didik perlu diberikan tantangan-tantangan sesuai dengan kemampuannya, pelan-pelan. Tapi memang tidak boleh kita memanjakan anak-anak kita dengan tantangan-tantangan yang nyata, tantangan-tantangan yang diprogramkan. Saya ingat dulu waktu saya SMA, Bu, itu kepala sekolah saya bilang begini, anak-anak yang ikut mata pelajaran leadership, dulu ada mata pelajaran leadership zaman saya, nanti ngumpul jam 1. Loh, ini kan sudah jam 2 Pak, jam 1 malam. Jam 1 malam? Ya, tidak boleh naik motor, tidak boleh naik, pokoknya yang bermotor-motor tidak boleh. Dan yang kedua tidak boleh diantarkan. Wah, akhirnya saya pribadi saya jalan kaki. Jam 1 malam itu diprogram, dan ternyata laki-laki, perempuan dan sebagainya, ada yang naik sepeda macam-macam. Jam 1 itu peserta leadership 32 orang betul-betul ngumpul sebelum jam 1. Karena memang sudah dididik, dilatih. Terus rapat. Ya meskipun rapatnya memang setengah jam, tapi untuk bisa hadir jam 1 malam itu memang sengaja diprogramkan. Memang barangkali perlu ada dalam pola pendidikan lembaga, memang bahasa Inggrisnya menggerundal ya peserta mahasiswa, tapi ya kowe untuk biji ora menggerundal. Itulah yang dilakukan lembaga pendidikan ketentaraan dan sebagainya, ya dipaksa. Tapi pendidikan mana yang tidak berupa paksaan? Memang semua pendidikan memaksa, dan itu ada maksudnya. Nah demikianlah kira-kira pertama dengan pendekatan programik, di program. Yang kedua adalah dengan pendekatan learning by doing. Jadi ketika anak mahasiswa berhadapan dengan kesulitan, bukan kita yang bikin kesulitan, begitu berhadapan, nah maknailah itu, ajari mereka apa maknanya. Kamu mau menyerah atau kamu mau jalan terus? Kalau kamu menyerah, ternyata kamu cuma segitu, tantang. Jadi cara kedua adalah bagaimana kita memberikan pemaknaan terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa. Saya punya pengalaman pribadi. Dulu istri saya ketika bikin skripsi itu menggendong anak saya yang pertama dan sedang mengandung anak saya yang kedua. Saya bilang sama istri saya, mau lulus apa tidak? Ya lulus. Ya wis, bocah digaworono, tak boncengke. Nah ternyata itu juga sebuah usaha yang menarik. Ketika konsultasi, bawa anak, ya masih kecil tuh, oh ya enggak apa-apa dah, enggak apa-apa. Terus rupanya juga ada jurus mesake barang kan. Tapi kan ini tidak sedang dalam rangka itu, memang betul-betul keadaan seperti itu ya. Akhirnya lulus juga, dan saya bilang, kamu berhasil melalui satu kesulitan. Nanti kamu bisa cerita sama anakmu bahwa biyen rikala ibu nggawe skripsi hampir saja, tapi ibu berhasil melaluinya dan gembel kowe. Cara kedua, saya kira banyak cara-cara, karena waktunya pendek ya, banyak cara-cara yang bisa kita lakukan, di mana kehidupan adalah guru terbaik kita. Tapi saya ingin menutupnya dengan mengatakan begini, dengarkan kata-kata seorang pakar, kesuksesan adalah guru yang buruk. Saya ulang lagi, kesuksesan adalah guru yang buruk. Orang tua yang sukses kadang-kadang justru membuat anak-anaknya tidak berguru kepada kesulitan, karena orang tuanya sendiri kadang-kadang lebih banyak sing rekoso ben bapak ibumu wae, kowe ora usah ngrasake
koso. Justru itulah yang menjadi guru yang buruk. Maka sebagai orang tua kita harus programkan anak-anak kita agar memiliki mental yang lebih baik, dan itu tidak mungkin bisa terbentuk kalau kita tidak membuatnya, tidak membuat programnya, menyengaja untuk mendidikkannya. Itu. Revolusi mental kapan ini ya Pak Jokowi ya. Baik Bu Som, ini ada kenang-kenangan bagus, door prize untuk Bu Som, kapur dan papan. Salah satu tulisan Pak Khairil ada di buku ini. Ya, saya tidak mempromokan Pak Khairilnya, tapi mudah-mudahan di sini banyak tips-tips bagaimana menjadi guru pembelajar. Selamat membaca Bu Som. Kalau yang lain yang ingin memiliki, Anda harus protes kepada Pak Zainal karena sebenarnya ada waktu untuk membagi door prize, tapi waktunya dihabiskan Pak Zainal. Ya. Sehingga waktu untuk bagi door prize-nya sudah nggak ada. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Kami kembali mengundang Anda untuk hadir di Forum SAFE yang ke-25 di bulan Maret yang akan datang, di minggu yang kedua. Mohon maaf beberapa bulan kemarin kita mundur 1 minggu terus karena ada penyesuaian jadwal. Tapi sekarang jadwal kalender sudah fix ya. Kalau teman-teman mahasiswa bisa langsung lihat di kalender akademik, itu ada jadwal SAFE selama 1 tahun ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang dan bergabung lagi bulan depan di Aula Yasri Sulaiman. Dan sebelum ditutup, kita akan mendengar sama-sama dan menikmati satu lagu bersama Mas Aji Safa. Tepuk tangan buat Pak Zainal Farani. Rakit-rakitlah ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sama-sama yuk, teman-teman bisa ikut. Yuk. Bersakit-sakitlah dahulu, bersenang-senang kemudian, berusahalah, berikhtiarlah, berdoalah, bertawakallah, mencari ilmu, mencari jodoh, mencari rezeki, berusaha. Allah tiada mengubah keadaan sebelum engkau mengubahnya. Jangan berputus asa, jangan bermuram durja, janji Allah pasti adanya. Semuanya ikut sama-sama. Berakit-rakitlah ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lebih keras. Bersakit-sakitlah dahulu, bersenang-senang kemudian, berusahalah, berikhtiarlah, berdoalah, bertawakallah, mencari ilmu, mencari jodoh, mencari rezeki, berusaha. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Ketemu lagi pada bulan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya.